I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Selamat pagi. Bagaimana? Tadi sudah melihat kan video tentang tata tertib di SMP Desa Putra. Sekarang saya akan memberikan sedikit tambahan informasi berkenaan dengan tata tertib tersebut. Tata tertib di sini akan dibagi menjadi dua, yaitu tata tertib selama kegiatan belajar mengajar, tatap muka, dan tata tertib selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pertama, saya akan mulai dari tata tertib selama KBM tatap muka. Dimulai dari jam pelajaran. Durasi jam pelajaran di SMP Desa Putra masing-masing selama 40 menit. Untuk hari Senin dan Selasa ada 9 jam pelajaran, maka kelas dimulai pukul 6.45 dan akan berakhir pukul 13.25. Sedangkan hari Rabu dan Kamis ada 8 jam pelajaran dan kelas akan berakhir pukul 12.45. Hari Senin sampai dengan Kamis, kalian masing-masing akan mendapatkan 2 kali istirahat dengan durasi masing-masing 20 menit. Sedangkan hari Jumat, kalian akan belajar 6 jam pelajaran, maka kalian akan pulang pukul 11.05. Khusus hari Jumat hanya ada 1 kali istirahat, durasinya masih sama yaitu 20 menit. Setelah jam pertama berdering, nanti kalian akan berbaris di depan kelas, dipimpin oleh ketua kelas atau wakilnya, atau bisa juga mereka yang ditunjuk untuk memimpin. Setelah itu, kalian satu persatu masuk ke dalam kelas dan duduk di tempat duduk masing-masing. Kalian tunggu sampai
akan mulai berdoa. Doa biasanya akan dipimpin terpusat dan dipancarkan melalui speaker di tiap kelas. Setelah berdoa, ketua kelas silahkan memimpin untuk teman-temannya berdiri, hormat bendera, dan memberi salam kepada guru yang mengajar jam pertama. Salam kalian berikan kepada tiap-tiap guru yang mengajar pada saat akan memulai pelajaran dan setelah selesai pelajaran. Jadi kalau ada 9 jam pelajaran, kalian akan memberikan salam sebanyak 18 kali. Ya, nggak boleh bosan-bosan ya. Setelah bel pelajaran berakhir berdering, maka silahkan kalian boleh berkemas. Lalu satu orang memimpin doa. Setelah itu ketua kelas memimpin untuk hormat bendera dan salam kepada guru. Yang berikutnya saya akan membahas tentang penggunaan seragam. Hari Senin dan Selasa kalian memakai seragam putih-putih baik putra maupun putri. Untuk hari Rabu kalian memakai baju pramuka, sedangkan hari Kamis untuk putra pakai kemeja kotak-kotak dan celana hitam, sedangkan untuk siswa putri memakai kemeja putih dan rok kotak-kotak. Dan untuk hari Jumat kalian memakai seragam SMP umum yaitu putih biru. Selanjutnya adalah tentang aturan umum. Dimulai dari rambut dulu ya. Untuk siswa putra, rambut harus pendek dan disisir rapi. Pendek di sini artinya adalah poni tidak boleh melebihi alis, bagian samping tidak boleh melebihi telinga, dan bagian belakang tidak boleh melebihi kerah baju. Lalu silakan pilih potongan rambut atau gaya rambut sesuai atau selayaknya untuk anak sekolah. Jangan sampai kalian memakai model-model rambut yang tidak sesuai. Contohnya tipis di bagian pinggir dan lalu tebal di bagian atas, atau semuanya botak atau tipis lalu hanya tebal di bagian sini saja, atau misalnya sudah rapi, sudah ganteng tapi tiba-tiba di samping ada seperti jalan kutu, itu juga tidak boleh ya. Yang berikutnya untuk siswa putri yang rambutnya pendek, silahkan kalian sisir dengan rapi. Lalu kalau yang poninya panjang atau kalian ingin punya poni panjang, maka boleh saja, asalkan poni itu kalian jepit di samping. Kalau tidak, ya sudah potong saja poninya, jangan sampai melebihi alis. Untuk siswi yang rambutnya panjang, lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan ini, yaitu rambutnya diikat menjadi satu atau dibuat ekor kuda seperti ini. Sama untuk poni juga, kalau kalian ingin punya poni panjang, boleh saja, asalkan dijepit yang rapi. Lalu untuk siswa putri, apabila kalian ingin menambahkan aksesoris rambut, boleh-boleh saja, asalkan tidak berlebihan. Yang berikutnya, kita bahas kalau kalian misalnya tidak bisa mengikuti KBM secara utuh. Kalian harus pulang, misalnya kalian tiba-tiba sakit, kalian ada keperluan tertentu. Kalau untuk keperluan, silahkan orang tua menghubungi ke pihak sekolah terlebih dahulu, terutama keluarga, untuk menginformasikan alasan kenapa kalian harus pulang dan sebagainya. Lalu setelah itu, kalau kalian akan pulang, kalian silahkan menemui guru piket untuk meminta izin, meminta surat izin pulang. Setelah mendapatkan surat izin pulang dari guru piket, silahkan kalian ke kepala sekolah untuk meminta tanda tangan. Setelah ditandatangani, silahkan kalian pulang bersama dengan orang tua atau wali. Sebelumnya orang tua atau wali memberikan tanda tangan dulu terhadap di surat izin pulang. Beda kasusnya apabila dia sakit ya. Kalau sakit nanti akan ada prosedur khususnya. Lalu yang berikutnya, siswa sakit atau izin dan tidak dapat mengikuti KBM, boleh saja asalkan membuat suratnya. Setelah itu ditandatangani oleh orang tua atau wali dan diberikan kepada wali kelas. Surat ini bisa diberikan setelah kalian sembuh dan berangkat kembali ke sekolah, atau orang tua kalian akan mengantarkan saat kalian masih sakit atau izin, itu juga boleh. Tapi yang penting adalah harus ada surat izin. Meskipun sebelumnya ada informasi melalui WhatsApp atau media yang lain. Yang berikutnya, kalau misalnya kalian akan izin untuk kepentingan tertentu yang sudah direncanakan, misalnya ada pernikahan, pesta, kalian akan disunat dan sebagainya, itu kan sesuatu yang sudah direncanakan, maka kalian harus menginformasikan jauh-jauh hari, minimal 2 minggu sebelum kalian izin, ya.
kalian meminta izin kepada wali kelas atau kepada kepala sekolah. Kenapa bisa wali kelas, bisa kepala sekolah? Kita lanjut ke aturan berikutnya, yaitu kalau kalian izinnya hanya 1 atau 2 hari saja, cukup izin dari wali kelas. Sedangkan kalau kalian izin lebih dari 2 hari, kalian harus menghubungi kepala sekolah. Lalu kepala sekolah dan wali kelas akan memberikan pertimbangan apakah mengizinkan kalian untuk tidak mengikuti KJR. Tentu saja pertimbangannya ini untuk kebaikan kalian. Misalnya, saat itu sedang ulangan umum atau sedang banyak ulangan harian dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau kalian tetap hadir ke sekolah untuk mengikuti kegiatan yang ada. Lalu, yang berikutnya tentang minimum kehadiran kalian. Minimum kehadiran kalian selama 1 tahun adalah 95%. Misalnya, dalam 1 tahun ajaran itu ada 200 hari efektif. Maka hari efektif ini tidak dihitung libur dan hari Sabtu Minggu ya, atau ada hari-hari tertentu yang tidak dihitung sebagai hari efektif. Jadi kalian minimum kehadiran adalah 95%. Misalnya ada 200 hari dalam 1 tahun ajaran, maka kalian hanya boleh izin sebanyak 10 hari. Izin di sini bisa dalam karena sakit atau karena ada kepentingan tertentu. Dan kehadiran kalian ini nanti bisa menjadi pertimbangan untuk kalian nanti naik kelas. Yang terakhir adalah tentang barang atau tugas atau PR kalian atau buku yang tertinggal tidak terbawa saat kalian berangkat ke sekolah, maka mohon maaf sekali tidak bisa diantarkan ya. Kalian harus mulai disiplin. Barang, buku, alat tulis, dan sebagainya yang akan kalian pakai selama 1 hari, silakan kalian siapkan di hari sebelumnya. Malam sebelum kalian tidur itu dicek dulu agar pagi kalian tidak ada barang-barang yang tertinggal. Yang berikutnya adalah tentang sistem poin. Di SMP Desa Putra diberlakukan adanya sistem poin. Poin-poin tersebut dituangkan di dalam buku P3KS ini. Poin dibagi menjadi 2, yaitu poin pelanggaran dan poin penghargaan. Dari namanya sebenarnya sudah sangat jelas ya, bahwa poin pelanggaran itu diberikan kepada mereka yang melanggar tata tertib, sedangkan poin penghargaan diberikan sebagai penghargaan atas prestasi dari para siswa. Saya akan memberikan aturan-aturan umumnya terlebih dahulu. Dalam sistem poin ini, ada petugas tata tertibnya, yaitu guru, wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah. Jadi, mereka-mereka ini berhak untuk memberikan poin kepada para siswa apabila melihat mereka melakukan pelanggaran atau membuat sebuah prestasi. Apabila poin kalian sudah mencapai 25, maka kalian akan mendapatkan pemanggilan pertama oleh Wakasis atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Lalu pemanggilan kedua ketika kalian mencapai poin 50 dan pemanggilan ketiga ketika kalian mencapai poin 75. Sedangkan kalau poin kalian sudah mencapai 100, pemanggilan sudah bukan lagi oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, tetapi oleh Kepala Sekolah. Nah, kalau sudah seperti ini, ada kemungkinan kalian mendapatkan surat teguran keras atau bisa saja terancam kalian akan dikeluarkan dari SMP Desa Putra. Lalu yang berikutnya, apabila buku P3KS kalian hilang, pertama, buku P3KS itu harus selalu kalian bawa setiap hari. Ya, kalau buku P3KS-nya hilang, maka kalian harus menginformasikan. Kepada siapa? Tentu saja kepada orang tua kalian, yaitu wali kelas. Silahkan informasikan kepada wali kelas kenapa buku kalian hilang untuk nantinya mendapatkan pengganti. Lalu yang berikutnya, jika terjadi siswa harus dikembalikan kepada orang tua sebelum lulus, atau bahasa kasarnya dikeluarkan dari sekolah, maka pengambilan keputusan dilakukan oleh tim. Tim ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wali kelas, atau melalui rapat dewan guru. Jadi, selanjutnya saya akan membahas tentang pelanggaran yang sering dilakukan. Yang pertama, membawa uang saku lebih dari 100.000, ancaman poinnya adalah 5. Yang berikutnya, mengendarai motor saat masih berseragam, baik itu di komplek SMP Desa Putra maupun di luar komplek SMP Desa Putra.
poinnya adalah 20. Lalu yang berikutnya, meninggalkan buku atau alat-alat belajar yang lain di sekolah setelah pelajaran berakhir dengan sengaja. Itu poin ancamannya adalah 10. Yang berikutnya, rambut tidak sesuai aturan. Biasanya ini untuk siswa putra. Rambut sudah panjang, tidak segera dipotong. Itu ancaman poinnya adalah 10. Kuku panjang atau dicat, ancaman hukumannya adalah 10. Yang berikutnya, membawa HP tanpa izin, ancaman poinnya adalah 25. Berbicara tidak sopan, baik itu kepada teman, guru, ataupun karyawan SMP Desa Putra, maka poin kalian adalah 15. Berbicara tidak sopan ini juga dapat diperluas untuk komunikasi kalian dengan teman-teman kalian di sosial media. Akan sama dikenakan poin 15. Yang berikutnya, meminjam atau tidak membawa buku paket atau buku tulis atau alat-alat penunjang belajar yang lain, maka poinnya adalah 15. Yang berikutnya, kalian makan dan minum di dalam kelas, itu poinnya adalah 15. Yang berikutnya, kalian tidak membawa buku P3KS. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa buku P3KS itu harus kalian bawa setiap hari. Apabila kalian tidak membawa buku P3KS, maka kalian akan dikenakan poin 10. Yang berikutnya, bermain bola di dalam kelas, poinnya adalah 10. Tetapi ini bisa diperluas apabila misalnya kalian tidak bermain bola, tetapi kalian bermain badminton di dalam kelas. Itu juga bisa dikenakan poin yang sama, karena itu takutnya nanti bisa merusak fasilitas-fasilitas yang ada di kelas. Poin-poin pelanggaran tersebut ada hanya beberapa saja, hanya saya sebutkan yang sering dilakukan oleh para siswa. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian cek, bisa kalian cermati di buku P3KS setelah buku P3KS tersebut kalian terima. Lalu, penghargaan yang sering didapat itu ada beberapa. Yang pertama adalah naik kelas. Juara kelas, menjadi juara event antar kelas ataupun antar sekolah, baik itu olahraga maupun lomba-lomba yang lain, menjadi pengurus OSIS, mendapatkan nilai 10, baik itu ulangan harian, UAS, dan sebagainya. Lalu, selalu hadir ke sekolah atau selalu masuk sekolah selama 3 bulan berturut-turut. Ya. Oh iya, maaf, ada yang terlewat belum saya masukkan ke dalam video, termasuk dalam poin atau pelanggaran yang sering dilakukan, yaitu terlambat masuk ke sekolah. Nah, keterlambatan ini nanti poinnya baru akan dihitung setelah keterlambatan kedua. Jadi saat keterlambatan ketiga baru mulai dihitung. Tetapi untuk proses pembinaannya tetap dimulai sejak keterlambatan pertama. Yang berikutnya saya akan membahas tentang tata tertib selama PJJ. Yang pertama, siswa wajib menggunakan akun Google resmi dengan nama asli. Nah, ini silahkan kalian jangan pakai nama-nama asing, nama-nama yang tidak merupakan nama asli kalian. Caranya adalah kalian bisa melihat di video YouTube SMP Desa Putra. Yang kedua, siswa wajib mengikuti PJJ pada waktu yang sudah dijadwalkan. Jadi, seperti halnya KBM di sekolah, saat PJJ kalian akan mendapatkan jadwal. Nah, kalian ikuti jadwal itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai misalnya seharusnya sudah PJJ tapi kalian masih tidur, atau seharusnya PJJ kalian masih jalan ke warung, atau seharusnya sudah PJJ kalian masih melakukan hal-hal lain, ya. Lalu absensi diberlakukan seperti biasa menggunakan Google Forms masing-masing kelas. Jadi kalian akan mengisi Google Forms untuk menyatakan kehadiran kalian di tiap kelas. Yang berikutnya, siswa wajib mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, silahkan. Kalau jadwalnya itu bahasa Indonesia, ya kalian kumpulkan tugas itu sesuai dengan waktunya. Jangan sampai nanti sudah lewat waktu, bahkan lewat hari, atau bahkan kalau tidak dikejar-kejar, kalian tidak mengumpulkan tugas. Ya. Yang berikutnya, semua siswa fokus pada kegiatan pembelajaran dan tidak sambil mengerjakan hal lain. Nah, ini sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau sedang PJJ, sudah ada jadwalnya, silahkan kalian fokus dulu.
tinggalkan dulu yang lain, masih bisa kalian kerjakan nanti setelah selesai kalian mengumpulkan atau mengikuti kegiatan PJJ ya. Yang berikutnya, pada saat kegiatan PJJ, semua siswa wajib berpakaian sopan. Nah, untuk siswa putri, ya bajunya jangan pakai tank top, celananya jangan pakai yang hot pants. Untuk yang putra, jangan pakai singlet, jangan pakai celana boxer, pakailah minimal sekali kalian pakai t-shirt. Jangan juga t-shirtnya yang bolong-bolong, pakailah kaos atau t-shirt atau kaos yang sopan. Lebih bagus lagi kalau kalian pakai yang rapih, yang bagus, yang bersih. Kalian sudah mandi, kalian sudah cuci muka, kalian sudah gosok gigi, agar kalian terlihat segar dan kalian bisa mengikuti PJJ dengan baik. Lalu pada saat mengumpulkan tugas yang berupa video atau foto, kalian wajib memakai seragam hari tersebut. Misalnya kalau ada pelajaran seni budaya, kalian diminta untuk mengumpulkan praktek kalian nyanyi, kalian main musik dan sebagainya, yaitu kumpulkan kalian memakai seragam. Atau misalnya bahasa Indonesia, kalian harus berpidato, pakailah seragam. Lalu yang berikutnya, pada saat PJJ, jika ada siswa yang sakit atau ada keperluan penting yang sangat mendesak, wajib memberitahu wali kelas melalui orang tua atau wali. Nah, ini sama seperti kalau tadi KBM tatap muka ya, sama. Kalau kalian tidak bisa atau kalian sakit atau kalian izin, maka kalian harus menginformasikan. Tidak boleh kalian tiba-tiba kabur, kalian tiba-tiba tidak mengikuti kegiatan PJJ pada hari tersebut ya. Lalu untuk para orang tua atau wali di rumah juga mohon sekali terlibat aktif untuk memastikan siswa tetap belajar secara benar. Benar di sini maksudnya ya sesuai dengan waktunya, jujur dan sebagainya. Dan nanti bisa berkoordinasi dengan wali kelas. Yang terakhir, para siswa wajib mengirimkan foto selama PJJ. Jadi setiap hari selama PJJ kalian wajib mengirimkan foto dengan cara menandai atau tag ke akun media sosial sekolah. Media sosial sekolah Instagram dapat dilihat di sini ya. Silahkan kalian buat foto lalu tag Instagram sekolah. Oke, demikian tadi pemaparan tentang tata tertib SMP Desa Putra, baik selama KBM tatap muka maupun selama PJJ. Sampai jumpa.